saya record dulu. Oke. Nah, jadi kalau TPBEP itu maksudnya gini, ketika sudah posisi kayak gini, nah otomatis si robot itu dia menentukan harga BEP ya. Jadi BEP misalnya sudah ketika 0 sudah. Jadi floatingnya itu 0 gitu loh, Mas. Nggak merah, nggak biru gitu, Mas ya. 0, iya. Kemudian kalau kita setting TPBEP di 10, nah maka setelah 0, dia profitnya di 10 pip lagi gitu loh, Mas. Gitu, Mas. Itu sih. Itu ya masing-masing itu kan ada dua pilihan kan kita yang saya jelasin kemarin kan kita take profit ada dua cara. Bisa pakai pip, iya. Jadi di harga sekian gitu kan ya. Bisa pakai nominal gitu kan. Saya TP-nya di profit berapa dolar gitu loh, Mas. Itu sih, Mas. Jadi kan kalau yang Mas kemarin kan settingannya kan di 5. Jadi take profit-nya di tiap 5 profit, 5 profit, 5 profit gitu kan, Mas. Nah, kalau seandainya yang TP-nya by pip, by harga di sini ya, memang dapatnya memang nggak selalu 5, bisa aja lebih gitu. Bisa aja lebih dari 5 gitu. Tapi ketika dia float apa ya, ketika market geraknya dia lebih naik atau lebih turun ya, yang TP by money itu dia sudah dapat dulu, kan soalnya kan by harga kan, dapat dulu, yang dia TP-nya by IKIP, ini by PIP itu, dia masih belum take profit gitu loh, Mas. Jadi plus minusnya di sana, Mas. Gitu. Nunggu turun dulu, Mas. Apa Nunggu gimana? nyampe ke target dulu, kan Oh, targetnya kan harga kan, nunggu sampai sini. Sedangkan misalnya nih, kalau masih misalnya yang tadi, ini kan kebetulan pas banget ini kena trailing ya. Jadi kan Mas kan masih masih terus lanjut ini kan sampai 4 dolar ya. Nah, ketika misalnya nggak dapat nih trailingnya ya, ketugas sudah sampai 5 misalnya ya, otomatis sudah di cut aja. Mungkin mungkin ngambil profitnya mungkin di bawah sini mungkin, Mas. Nggak mungkin sampai ke atas ini, sampai di sini 5. Nanti dia buka lagi, gitu kan. Nanti 5 nutup lagi gitu sih. Jadi memang plus minusnya di sana. Jadi kalau buat teman-teman yang dia, kalau saya pribadi sih saya lebih prefernya by harga. Kalau saya lebih by harga ya nggak apa-apa lah. Maksudnya ya tetaplah dapatnya segitu gitu. Saya emang mengurangi floating berkepanjangan. Gitu. oh. Kalau saya sih. Memang sih ketika floating, kalau by TPBEP itu ya, dia opennya tambah gede, dapatnya tambah gede juga memang, Mas. Iya gitu. Floating bukannya tambah gede, dapatnya tambah gede. Cuma kalau yang by nominal, dia ya dapatnya ya tetap sesuai yang di set dari awal tuh, dapatnya 5 ya 5 terus. Jadi otomatis jarak buka posisinya beda. Bisa aja kalau yang buy money di sini ini sudah clear, Mas dia buka lagi dari bawah ini bisa aja. Gitu sih. Jadi monggo aja kalau kalau Mas mau sekalian saya tambahkan nggak apa-apa sih. Jadi yang TPBP. Jadi nanti bisa pakai dua pair, dua jenis EA yang berbeda. Bisa aja sih, Mas. Apa ini kayaknya tuh nanti besok nih clear ini kayaknya bisa nih. Sorry. Lalu ada pertanyaan apa lagi, Mas? Monggo, silakan. Eh, Ini saya anu ya. banyak sih Mas pertanyaannya. Ini Mas, sampai ada bikin kayak gini nggak sih Mas? Ah, Apa ya, namanya? ya, ya. Kayak literatur atau apa yang bisa dibaca-baca. Ini tolong Oh, kasih tahu lah gitu. rangkumannya. Iya, Belum selesai rangkuman-rangkuman itu. gitu kan. Belum selesai. Belum Oke, selesai. oke, oke. Saya coba buat itu, Mas. Jadi apa sih fitur-fiturnya gitu ya? Jadi biar bisa buat baca-baca gitu ya. Oke. Nah, ini Mas. Ini yang TPBEP nih. Ini yang TPBEP. Ini sekalian anu nih.
Nah, ini kan jadi kan kalau secara koordinat ini TPBP 20. Jadi intinya adalah coba aja gitu. Nah, ini. Bisa bacanya, Mas? Enggak, Mas. Oh enggak ya, sorry. Saya nah, jadi intinya ya itu, ketika juga apa? Ini kan ya, ya kata pusat kan hampir sama jika jumlah byte Pakai bahasa ya kan asing, Mas. lebih dari 0 gitu kan ya. Jadi otomatis dia akan larinya ke berapa pip yang sudah disetting gitu. Jadi kalau sudah floatingnya 0 ya enggak plus enggak minus, nah otomatis TP-nya nanti 10 pip dari yang harga 0 itu, di atas harga 0 itu berapa gitu. Misalnya harga 0 di harga 0 itu floatingnya di harga 1.900, ya otomatis nanti TP-nya 1.910 gitu. Ya udah, ya kita benar-benar take profit-nya ya di 10 itu. Gitu sih, Mas. Itu kalau mau TP-nya by pip. Kalau TP-nya by harga, mending apa settingan take profit-nya tuh digedekan sekalian 300 atau 400 kan harapannya, karena kan take profit itu kan mana yang menyentuh dulu kan. Kalau yang menyentuh dulu TP ya TP pip ya TP pip dulu yang diambil sama robotnya. Kalau yang nyentuh dulu money ya money-nya dulu yang diambil. Mana yang nyentuh dulu gitu. Lalu ini sebentar. Mas nomor akunnya berapa, Mas? Yang Exness, Mas. Sekalian saya Coba ya. saya codingkan. Saya lupa soalnya. 520. Sebentar. 520. 848. 50, 848 ya. Iya, 520, 50, 848 ya. Yap. Oke. Jadi langsung. Someday itu kalau aku mau pakai VPS sendiri nggak masalah, Mas ya? Gak apa-apa, Mas. Kalau Kalau Mas lebih prefer pakai sendiri ya pakai sendiri aja. Heeh. Kan soalnya mungkin lebih private nih, ya kan? Kan nggak ada orang lain di sana. Itu sih, Takut Mas. ini kadang-kadang takut nyenggol punya orang kalau Ya, heeh. Takutnya kadang ada orang yang salah kena close semua aplikasinya gitu kan. iya, Takutnya gitu. antara nyenggol Soalnya dan ada. disenggol. Iya. Soalnya kan khawatirnya kadang gitu sih kadang. Kadang ada yang salah nyetingkan. Mas, saya kok robotnya kok nggak jalan, Mas. Saya kok aku tidak dikenal. Saya lihat. Itu namanya siapa akunnya? Oh iya, bukan nama saya, Mas. Jadi nggak bisa. Nggak bisa gitu. Mas Susanto 5.2. Oke. Sudah, tinggal di-update. Nah, jadi caranya kalau mindah data di VPS itu kita harus pakai email, Mas. Jadi kita kirim ke email nih, ya. Terus kemudian kita apa? Buka di VPS-nya, kita buka emailnya kita di sini, gitu, Mas. Terus gitu sih. Karena kalau pakai flash disk kan masuknya kan di desktop kita kan, nggak mungkin masuk di desktopnya VPS. Kemarin tuh aku baca di Hmm. Exness ya, Mas, katanya kalau Yes. depositnya apa dapat Hmm. VPS gratis, tapi nggak tahu deh bener apa enggak. Iya, memang ada yang pernah dapat ya, Mas. Cuma kita harus Hmm. jaga kan, minimal free marginnya di 100 sampai $200 ya. Lupa saya. Ya kayaknya gitu, Mas ya. Di $200 kayaknya. Ya, 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 oke. Oke. Tinggal hapus. Mas ikut manual juga, Mas, kemarin. Sempat Yang trading manual, manual juga. Mas, Apa? yang manual kripto. Oh, kripto ya. Hmm. Kalau konsepnya yang leverage itu gimana, Mas? Oh, kripto di Binance maksudnya? Di kayak gitu-gitu? Iya, Oh iya. di Binance. Biasanya aku spot, Mas, malah nggak main future nih.
Oh, iya, ya, yang spot aja ya, bukan yang future Iya, ya. nyopet-nyopet Hmm. aja udah. RSI lagi di bawah, bye. Gitu ya. Iya, kadang-kadang kan aku nyari tuh mas. Nih kan pairnya banyak banget kan kalau di kripto. Nyari nih Ah, RSI lagi di bawah. Yang simpel-simpel gitu sih ya. oh, iya, iya. Nah, sudah saya updatekan, jadi nanti tinggal open aja. Mau sekalian dicoba apa nanti aja? Tapi udah dua mas ya itunya. Udah, biarnya Total dua pairnya mas. udah dua. Udah dua. Ya, nggak apa-apa sih. Ya mas. Ya udah, nggak apa-apa, nanti someday nanti tinggal didrakan aja, dimasukin aja ya, ini kan. Nah, ini sih ada tambahan fiturnya TPBP sama virtual open. Jadi dia, TPB itu iya, BEP-nya dari total equity apa gimana mas sebenarnya? enggak di satu pair. Jadi satu pair itu kan floating, yang kan punya emas kan di sini kan floatingnya plus 400 kan, plus 4 dolar ya. Hmm. Nah, ketika awal tadi sebelumnya, ketika nol, jadi floatingnya nol di sini. Jadi secara akumulasi itu nol, gitu kan ya. Nah, otomatis kan nol itu kan di harga berapa, gitu kan ya. Nah, otomatis si robotnya dia langsung langsung ngambil TP 10 pip dari harga yang terakhir itu, gitu. Jadi di masing-masing pair. Sebentar, Mas. Apanya? Wait. Enggak. Oke. Ya, jadi TPBP gitu Mas fungsinya. Mau dicoba lah, mau coba backtest lah. Nih, coba backtest nih. Boleh. Backtest TPBP. Kemarin Bitcoin kenapa Mas sempat drop? Apa pengaruh banget ya di Rusia ya? Perang kemarin ya? Kan kan ini mas kayak contohnya foundernya Ethereum dari Si Rusia. Vitalik, siapa? Vitalik, Vitalik Vitalik Buterin. siapa? Iya, Ya, emang banyak trader-trader dari Rusia sih. Oh iya ya, iya iya iya, iya iya, iya Dan ya. Kan, biasanya kalau naik si kripto turun. oh gitu ya, ya oke oke, Heeh. gitu ya, gitu ya, gitu ya. Oke. Korelasinya sekarang gitu ya. Balik Iya, aja nih sih. yang aku perhatiin gitu mas. Kalau ini buat naik dah ini kripto. Aset nyata mas virtual itu. Iya, kan soalnya kemarin kan sempat Rusia itu kan katanya awalnya dia nge-ban kripto tuh, iya kan ternyata diperbolehkan gitu kan, sempat turun harga gitu ya, diperbolehkan naik lagi. Kita coba tes yang virtual, sebenarnya itu settingannya sudah saya save sih mas beberapa nih, dengan ada GU 1000 5000. Oke, 18. Coba tes ini. Ding. Nah, di sini saya pakai, nah ini ya. Ketika kita pakai TPBP Mas ya, gitu kan? TPBP ya. Ya, otomatis ini kan nggak berlaku nih. Dari target, TP money nggak berlaku, gitu. Nggak berlaku, makanya saya pakai 11 ini bebas nih, mau di 0 boleh, 11 boleh, bebas. Karena kita robot take profit hanya ya seperti kita main trading manual itu, buy berapa pip profitnya gitu. Nah, jadi kita take profitnya nggak buy nominal udah. Jadi otomatis kenapa ini saya isi 11 semua ada. Oke, otomatis nggak kepake ini. Lalu ini nggak kepake, take profitnya dia nggak pakai karena dia kan sudah pakai ini, pakai TPBP kan. Khawatir kalau kita pakai take profit, otomatis yang kita tentukan itu nggak sampai BP gitu loh, Mas. Bisa-bisa close-nya jadi minus gitu kan. Oke,
Jadi kita pakai TPBP aja. Modal ya oke sama lah. Kita coba $1.000 yang biar kelihatan maksimalnya berapa profitnya. Terus kita pakai virtual open-nya 4 kali dengan virtual TP 5. Paham gini Mas? Paham konsepnya? Virtual Marti sama virtual TP paham konsepnya? Enggak. Anjing. Jadi Enggak, gini, Mas. jadi gini. Jadi gini. Jadi dia ini seolah-olah dia buka 4 kali. Gitu Mas ya. Hmm. Nah kan seolah-olah kita buka 4 kali dan dia ada virtual TP 5. Jadi ketika misalnya nih Itu buka sebenarnya kenapa sekali. pakai kata-kata virtual tuh, Mas? Dia kayak eh, apa namanya, bohong-bohongan apa gimana Nah, gitu? betul, betul. Karena bohongan. Kenapa? Nah, karena ketika market anu ya, ketika market trending naik nih, iya. Kan pinginnya kita kan terakhir kita buy di atas, sell di atas, buy di bawah gitu kan, Mas. Misalnya nih sini, Mas ya. Misalnya kita anggap di sini ya di bawah, ini sampai ke atas misalnya ya. Ya. Nah, misalnya kita di sini buy nih. Nah, di sini kita kan pinginnya harapannya dia sell di pucuk gitu kan ya, buy di bawah gitu kan ya. Kan gitu kan, buy di bawah naik ke atas kan. Nah, ketika kita pakai virtual marti 4 kali, otomatis dia seolah-olah dia open 4 kali. Ini open di sini ya. Open 1 nih, misalnya. Di sini open 1, open 2, open 3, open 4 nih. Nah, otomatis dia bukanya di sini, Mas. Nah, buka di sini. Buka kan ini kan yang real ya. Yang real kan buka sekali kan. Terus buka 2 kali, TP di bawah. Kan gitu kan, Mas. Nah, itu maksudnya virtual TP itu di sana, Mas. Gitu loh. Jadi dia memang cocok ketika market sedang trending gitu. Jadi ya kan lumayan nih. Dia kan ngurangi 1, 2, 3, 4 kan. 4 baru dia benar-benar buka di atas. Yang awalnya yang nggak virtual itu dia buka di bawah, akhirnya dia dapatnya di atas gitu. Baru turun, selesai gitu. Nah, lalu fungsinya yang TP apa gitu kan, Mas? Nah, kalau fungsinya yang TP, kadang kan ketika market naik nih, Mas, naik tinggi ya, pasti kan ada momen koreksi ya atau retrace ya, gitu kan? Sorry. Retrace sedikit kemudian melanjutkan tren kan gitu, Mas. Sana nih, mana ya? Oke. Market naik. Ya balik lagi sini. Nih naik nih. Turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi kan gitu kan, Mas. Nah, jadi kalau ketika kita misalnya nih buka pertama, open posisi buy pertama, naik, turun 5, otomatis kan kena virtual TP nih. Seolah-olah dia TP tapi enggak gitu ya. Nah, ketika di sini TP selesai clear. Nah, kan otomatis ketika ada sinyal dia buka lagi kan di sini kan. Nah, buka lagi di sini hitungannya bukan 1 2 enggak, hitungannya 1 lagi di sini, Mas. Gitu. 1 lagi, balik lagi dari 1. 1 naik, terus ketika turun lagi kena TP, clear, hitungannya balik lagi tetap satu Mas. Gitu. Nah, kalau kita turunnya dia nggak nyampe 5, kemudian ya 5 terus naik lagi misalnya, dia nanti hitungannya virtual OP yang kedua, hitungannya gitu Mas. 2, nah ketika nggak nyampe TP lagi, 3, terus 4 gitu. Nah, besaran range-nya dia buka 1, 2, 3 itu ya sesuai dengan yang Mas atur di sini, yang atur awal ini, distance-nya ini. Distance-nya kan berapa distance-nya? Kalau distance-nya 25 ya distance-nya ya tiap 25. Gitu, Mas. Oh, ini gold ya kayaknya ya. Coba kita cek ini market gold. Memang agak bingung ya. Agak gimana ya jelasinnya. Gitu ya. Nah, ini loh, Mas. Nah, ini kan ada kayak biru, ada hijau gitu ya. Biru hijau. Nah, ini kan dia seolah-olah OP tapi tidak gitu. Ya. Ini untuk kepentingan logik lah, Mas ya. Kalau best practice-nya ya. Iya betul. Iya, betul. Hmm, Oke.
Oke. Nah, seperti ini kan, Mas. Nah, dia kan habis clear nih di sini ya. Ini buy clear di sini. Nah, ini kan ada tulisannya virtual buy 1. Ini kan sudah buy beneran, sudah selesai kan? Nanti kan ada tulisannya nih virtual buy 1. Nah, di sini. Ini Nanti virtual kalau buy kita 1. lihat di handphone akan kelihatan nggak Mas virtual buy? Enggak, Apa enggak enggak? kelihatan. Oh enggak. Enggak. Nah, ini. Nah, dia benar-benar eksekusi di sini. Oke. Ya, jadi memang kesannya memang kalau beberapa orang ngomong, Mas, ini kok robotnya kok nggak open posisi masih aja nih. Ya memang dia masih open virtual dulu gitu, masih ngecek pasar dulu gitu. Virtual buy 1, virtual buy 2, ini kan ada tulisannya. Virtual TP sell di sini, ya itu. Jadi sebenarnya open virtual itu biasanya di sini dia biar ngurangi sih. Ngurangi besaran drawdown misalnya. Jadi kalau misalnya samain backtest salah drawdownnya kok agak gede. Coba virtual TP-nya ditambahin. Gitu sih. Jadi kan harapannya dia ketika harusnya dia buka 5 kali, karena ada virtual OP dia cuma buka 2 kali. Otomatis kan yang seret kan nggak banyak ketika market trending sih, Mas. Tapi lotnya sama aja Mas, dan posisi buka Enggak, dua posisi. lotnya tetap balik yang awal, Mas. Misalnya lotnya kan kita buka 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Iya kan? Mungkin ketika sudah benar-benar real dia bukanya langsung 6 gitu kan. Enggak, ya bukanya tetap 1 gitu loh, Mas. Jadi bukanya memang tetap 1. Jadi dia nggak langsung buka gede gitu enggak. Dia buka buat tetap 1, tetap dari awal bukan. Gitu sih. Jadi seperti itu yang 5.2, yang GU ya, yang ini kalau nggak salah ini yang gold tadi, GU. Ini GU, let's see. GU, oke. Nah, ini kan selama ini dia open posisi nggak? Dia nggak open posisi kan selama market jalan. Dia nggak open posisi. Ya salah memang ini 29 Februari sampai 3 Februari. Kalau nggak open posisi ya kenapa ya? Ya memang dia masih virtual. Naik turun kena virtual TP ya kan. Naik turun kena virtual TP ya. Otomatis kan bukannya kan dari ini kan virtual by 3, virtual by 4 gitu kan. Virtual sell, ya kan? Nah, masih baru kalau sudah nyampe virtual by 4 misalnya, dia baru buka benar-benar buka real. Nah, ini kan. Otomatis ini Itu sudah tadi justru otomatis. akan mengurangi potensi profitnya sih Mas kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau secara akumulasi iya. Iya, seharusnya iya yang harusnya profit jadi enggak, jadi ke pending gitu kan Mas ya. Iya kan? Tapi kalau untuk saat market kuat nanjak sih dia sangat bantu banget. Jadi makanya dua jenis robot ini bisa dipakai di satu pair. Gitu loh, Mas. Bisa. Jadi bareng aja bisa. Jadi Mas kan tadi kan ada dua nih. Pakaikan aja di sama-sama GU itu bisa. Tapi jangan lupa bedakan magic number. Kan ada magic number. Magic number, mana magic number? Nah, ini magic number. Ini kan 194, 175. Mas aja diganti, terserah pokoknya. Pokoknya jangan sama. Terserah dah 52 itu tak bebas. Jadi Mas misalnya tambah GU lagi. Gitu kan? Tambah GU lagi. Nah, di sini kan nggak ada robotnya kan? Di sini kan kosongan kan? Kan yang bedakan kan GU yang ini, GU yang punya Masnya. Oh, sorry, kok GU EU ya? Masnya punya EU ya? EU nih.
Nah, bedanya EU ini sama ini kan di sini ada robotnya, nih nggak ada kan? Ya, jadi tinggal yang 5.2 ditaruh sini. Nah, di setting sama lah misalnya ya. Sama kayak yang itu apa sama kayak yang punya saya tuh kan sudah ada settingannya sebenarnya. Iya. Terus magic number-nya diganti aja 5, 6, 7 terserah 8, 9, 10, 0. Oke, udah. Jadi sama-sama jalan. Oh. Itu. Bedanya biasanya kelihatan di sini Mas, kelihatan di komennya biasanya. Kalau kalau yang versi yang baru nih enggak, ini tulisannya beda. @Arjuna FX. Mungkin nanti saya kasih tanda lagi yang versi 5.1 atau 5.2 gitu, biar kelihatan bedanya. Tapi intinya di komennya beda. Di komen itu beda kalau yang 5.1. 5.2 sorry, beda. Kalau yang 5.2 itu ada gini Mas, ada by 1, by 2, by 3 gitu loh Mas. Biasanya ada. Saya tambahkan gitu. Kalau ini kan punya Mas kan sama kan? Arjuna gitu kan, sama semua kan? Nah, kalau yang 5.2 itu ada by 1, by 2, by 3 gitu. Gitu. Jadi otomatis Tapi dia gimana? sebenarnya tujuan di versi baru ini untuk mengurangi resiko berarti Mas ya? Betul, betul, buat mengurangi resiko. Jadi sebenarnya bisa aja misalnya Mas saya modal sekian mau pakai pair banyak, bisa aja. Karena kan opennya kan nggak bareng-bareng nih. Iya. Jadi kan tiap pair kan memang beda-beda nih kan pergerakannya kan. Nah, ya otomatis dia eh, misalnya satu pair dia buka, otomatis pair lain belum tentu buka. Oh, jadi sebenarnya bisa buat banyak pair. Sebenarnya Mas, kalau menurut Mas sendiri nih, kalau Ya. misalkan kita poinnya pengen nambah profit nih Mas, memaksimalkan profit lah, lebih baik lotnya digedein atau pairnya dibanyakin atau gimana Mas? Iya. Kalau saya sih, kalau yang pertama naikin dulu lotnya sampai mentok di lot 0,1. Sebenarnya lebih sih nggak apa-apa gitu. Lebih sih nggak apa-apa. Tapi itu standar saya sih. Jadi mentok 0,1 lah gitu ya. Kalau udah kalau udah mentok, misalnya kalau mau naikin lagi, mending tambahkan pair lagi. Startnya 0,01 gitu loh Mas. Gitu Mas. Jadi 0,1 naikin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya, atau langsung 1 ke 3 misalnya, ya nggak apa-apa juga sih. 3 ke 4, 3 ke 5 misalnya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai 0,1, baru nanti tambah pair yang lain, baru start lagi 0,01. Atau itu kalau saya sih, jadi mending satu pair aja dulu tapi lotnya dinaikin. Khawatirnya kalau langsung nambah 5 pair dengan lot 0,01 misalnya, nah ketika USD sedang menguat, yang lainnya kan menguat juga kan, pair-pair yang ada USD-nya bisa sama-sama keseret semua. Itu sih Mas. Khawatirnya di sana. Jadi ini kita fokus satu pair aja dulu, satu atau dua lah. Kalau settingannya sama-sama low, ya dua nggak masalah sih, dua. Tapi kalau sama-sama sudah sama-sama medium, dua, ya itu. Kalau modelnya misalnya masih 100 sampai $200 mungkin, ya floatingnya sedikit lebih besar lah. Oke. Ya. Sama seperti ini kan ketika drop dia nggak open kan, karena dia kan filternya panjang banget nih. Otomatis di sini dia filter candle-nya kan main nih. Ketika panjang turun dia nggak open, candle berikutnya dia baru open di sebelahnya nih kan. Gitu Mas. Dia baru open by 1, by 2 dia. Ini kan. Nah, jadi cirinya kalau yang 5.2 ini komennya ya Arjuna by 1 gitu. Ada pergantian. Jadi monggo aja Mas Iswanto, mungkin nanti mau pakai yang mana ya? Mau pakai lot yang mana? Mau pakai lot yang mana? Mau pakai versi yang mana? Atau sama-sama dicoba semua setnya versi 1, versi yang baru sama yang versi 5. Ya memang kesannya memang kalau yang versi 5.0 itu memang ya sebelumnya memang lebih agresif gitu ya Mas. Lebih seru kayaknya. Lebih seru. Antara resiko
Nggak mau. Iya. Kan pokoknya yang penting kita bisa manage resiko dengan baik lah, sebaik-baiknya gitu. Itu yang di grup saya yang EA apa namanya, apa, Dragon Hunter, pernah dengar Mas? Saya nggak tahu sih. Tahu tahu Mas. Oh, Saya tahu ya? tahunya Dragon doang. Iya Dragon MC. Oh, oh iya, Dragon ya. Oh Itu iya. yang saya lihat. Wah ini bagus juga nih kalau sehari 1% Mas. Selama berapa bulan tuh saya pakai? Saya Sudah update ya, sudah update ya. langsung kemarin. Habis ya. Saya kemarin yang EA Sparta itu, oh itu Sparta ya? Saya tahu sih kalau itu Sparta. Oh gila, 500 juta, gila. Sudah. Itu yang beli EA dapat berapa EA? Beli satu dapat 10 EA nggak salah ya? Saya pernah lihat di TV. Oh. Beli satu harganya berapa? 8 juta, 10 juta, dapat 10 EA. Ya di Metro Kalau bisa TV dipakai Mas. bisa enggak? Waduh. Kalau EA-nya terlalu banyak, duitnya nggak ada ya buat apa juga kan? Ini satu aja soalnya. Satu dua. Ini sih. Nah ini loh Mas. Memang kalau dari segi profit memang nggak gede-gede banget ya. Mungkin setahun dia 50% ya. Jadi kalau dari segi drawdown 14% masih kecil. Kan memang dia memang menekan drawdown ya, menekan max floating-nya. Jadi mungkin bisa dikombinasikan, satunya pakai yang 5 itu buat yang sedikit agresif, kalau yang satunya memang yang lebih safe, konservatif. Jadi kalau buat pair-pair yang biasanya yang pergerakannya lebih volatile itu mending kita pakai yang lebih konservatif aja. Atau bisa juga digabungin kayak Bisa aja. contohnya lotnya agak-agak Gedein, betul. digedein tapi pakai settingan yang virtual gitu kan Mas ya? Bisa Bisa. juga ya. Ini saya ini pakai lot 2 nih, Mas. Ya, lot 2. Lot 2. Ini. Oh, sorry. Ini saya setting averaging juga, Mas. Jadi lotnya tetap fix lotnya, tetap kan? 2 semua. Kan kalau averaging kan di sini multiplier-nya 1. Jadi tetap bukanya 1 1 1 2 2 2 gitu terus. Lumayan. Kan biasanya kan 1 2 gitu ya. 3 4 gitu ya, misalnya gitu kan. Coba aja kita pakai yang multiplier-nya 1 kecil aja, 1 2 lah misalnya. Bisa gede-gede. Ya udah pakai yang gede dah 2 misalnya. Kita pakai TPBP-nya nggak usah jauh-jauh, TPBP-nya di ya ini 10 ya nggak apa ya, cukup. Start. Di Jakarta kasusnya gimana Mas? Tambah tinggi Mas ya? Kasus lebih tinggi apa gimana? Setahun. Kalau dari lingkungan sendiri sih Mas. Iya. Turun sih kalau dari lingkungan tempat aku biasa ini ya. Oh, Bergaul, turun ya? bersosialisasi turun. Oh, turun ya? Tapi nggak nyimak sudah pusing Mas nyimak berita itu. Iya juga sih. Iya sih Mas. Iya betul. Ya kalau dari segi profit, ya. Nah, ini kan lotnya 2 nih, saya kan Mas ya. Karena sistemnya pakai martinya 1,2, otomatis lotnya kan pasti beda-beda ya. 2, tapi seringnya 2 aja, 2, 4, 8 gitu kan. 10. Kenapa kok sampai 10? Kenapa nggak sampai 20 gitu kan ya? Karena kan dikali 2 terus. Karena memang lotnya saya batasi. Ini max lot mana? Max lot 10. Jadi apapun yang terjadi ketika sudah sampai mentok 10, dia harus buka lagi, ya tetap 10 terus gitu. Jadi nggak ada sampai lot 100 gitu, nggak ada sih. Meskipun memang nanti dapatnya memang lebih besar memang. Tapi ya kita ya namanya
jaga-jaga juga sih, ya kan? Nggak ada sampai buka lot 100 gitu kayak yang Gamara itu. Ya, pernah tahu nggak sih? Tahu Gamara, Mas? Kemarin belum ada Wah, tahu. ya itu kan kemarin kan EA-nya si Pablo Benua itu kan, dia kan kerja sama tahu Pablo Benua tahu ya? Tahu. Iya, dia kan punya sendiri, trading sendiri, robot sindikatnya, bukan robot sih, sistemnya PAM gitu. PAM-nya itu dia Pak hire Joker Bali gitu. Joker Bali, tahu Joker Bali ya, tahu ya? Yang ngelaporin. Nah, dia kan trading di gold kemarin tuh, yang sampai floatingnya gede banget itu. Ya, gold naik, dia buka sell. Ya sistemnya kayak Marti gitu. Dia manual tapi Marti. Akhirnya profit sih karena dia diinjek berapa? $50.000. Baru buka lot 100 terakhirnya tuh. Turun profit. Ya gitu. Udah kata-katanya, wah ini keren banget nih Joker Bali nih. Dia sudah bisa memprediksi. Akhirnya buka lot gede terakhir, profit. Ngeri banget ya kalau cara trading kayak gitu. 100 dulu. Kalau emas selesai. Sampai margin levelnya tuh sampai 500 ya adalah. Terus kurang dari 1.000 aja udah. Waduh, cepet habis kena stop out. Ini hasilnya berapa ya? Ah iya, ini. Ya ini sih. Kalau di forex ini pattern itu ngaruh nggak sih, Mas? Oh, ngaruh sih, Mas. Sama aja sih, Mas. Pattern tetap sih. Apa double top gitu, double bottom begitu kan? Ngaruh. Tapi kan biasanya tetap kita kombinasikan, kalau manual kan kita kombinasikan sama Fibo gitu kan. Sama support resisten gitu kan, Mas. Ngaruh, Mas. Biasanya kalau ada double bottom, double top, wah, sudah saatnya waktunya hajar itu. Break, hajar sudah. Ada resell gitu ya. Iya. Maksudnya gitu sih. Kalau di Saya spot sudah lama. udah double top, jangan. Bisa baca fail, iya. Ternyata sudah balik sama aja. Oke, jadi gitu Mas Iswanto. Mungkin ini di akunnya sudah saya tambahkan ya tadi ya. Jadi Mas mungkin nanti tinggal buka lagi aja VPS-nya ya. Kalau mau ditambahkan. Iya. Lalu kalau mau backtest boleh lah Kak, seperti biasa bisa, atau Mas coba settingan di akun demonya bisa. Mas buka akun demo aja Mas. Itu dicoba. Udah sih Mas. Ini paling aku lagi pengen belajar cara nge-backtest. Orang aku nge-backtest saya belum bisa, Mas. Oh iya. Iya. Jadi sambil kan ini kan sudah saya record kan, tinggalan ya nanti saya. Oh iya. Siap. Jadi pokoknya kalau backtest tuh yang pertama kita pakai control point aja dulu yang cepat gitu ya. Terus awalnya ini kan sebenarnya gini posisinya, visual mode-nya tuh nggak muncul. Nah, mending Mas digeser dulu ke agak atas. Nah, sampai muncul visual mode-nya gitu kan. Kan visual mode tuh biar yang grafiknya jalan gitu loh, Mas. Ya, biar kita bisa ngelihat pergerakannya, TP-nya di gimana gitu. Ya udah, terus expert properties. Nah, ini kan yang Mas perlu di setting ini kan, settingnya gimana. Itu kan settingannya sudah ada di saya itu, nanti tinggal dipakai aja, diterapkan aja yang sama, lalu nanti tinggal mainkan di lot-nya aja, lot daily target. Terus jangan lupa testing. Nah ini initial depositnya berapa, misalnya ini kan saya $1.000 nih, saya jadikan set. Kalau Mas mau start $100 ya 110.000. Oke dah. Jadi yang perlu diperhatikan dari hasilnya itu ini, selain profit ya, ini besaran max drawdown ini. Dia berapa persen, atau berapa persen tuh berapa nominalnya. Gitu. Kalau masih masuk sesuai dengan modal, masih masuk di modal awal, ya oke aja. Gitu. Kalau masih terlalu besar, berarti lotnya harus dikecilin. Awalnya sih lotnya dulu yang dikecilin. Gitu sih. Karena misalnya kalau pakai punya Mas, misalnya Mas punya $1.000 nih, saya mau pakai lotnya paling kecil aja, pakai lotnya 0,01 aja, misalnya sih. Jadi oleh karena itu kenapa saya biasanya rekom pakai sen. Jadi bisa disetting lot yang paling rendah banget. Ini pakai lot 0,01 ya. Kadang kalau sen tuh kekurangannya ini Mas, kalau bagi aku pribadi
keuntungannya mesti di-convert tuh. Iya sih. Iya, harus dikonvert 100 ya. 100 Mas ya? 100 sen sama dengan $1. Iya. Sebenarnya ini kalau pakai standar bisa aja sih, Mas. Oke aja, tapi ya tetap ya lotnya paling kecil ya. 0,01 lah kalau pakai standar. Cuma saya nggak pernah pakai akun mikro, saya nggak pernah pakai. Pernah tahu ya akun mikro ya? XM. Lotnya beda Mas ya? Sama kayak standar katanya. Katanya sih. Katanya sih sama kayak standar. Di sebelah sih pakainya mikro Mas, di XM. Oh. Ikut juga lah, Mas? Ikut. Itu pun naruh 1.000 ya di XM. Marti juga Mas ya, sama. Marti Mas. 800. Ya ini sih, kalau mau pakai akun standar sih dengan besaran sekian ya, 899 max drawdown. Modalnya $2.000, oke. Soalnya klien juga kemarin lagi coba akun saya nih, robot saya, dia pakai robot di XM juga katanya. Itu kan sempat saya settingkan di anu kan. Nah, kemarin tuh ketika news kemarin tuh dia kena SL. Kena SL, Mas, kena SL Mas ya. Ya itu Mas, saya serem kalau pakai Marti. Dan emang Marti lotnya berapa? Lotnya 0,1. Wah, gede banget 0,1 ya. Akunnya apa? Saya kira akunnya sen, ternyata bukan. Akun mikro. Bukannya akun mikro sama kayak standar ya. Saya. Itu nggak tahu sih. Saya. Gitu. Lalu oke. Ya oke Mas. Iya Mas. Usahakan mungkin seminggu sekali dicek ya VPS-nya ya. Coba login aja gitu. Karena khawatir ketika maintenance atau apa gitu ya. Dicek aja. Pernah buka kan waktu itu nggak salah ya, yang Iya, iya. WA ya? Oke. Nah. Terus nanti kalau keluar aplikasinya di VPS jangan di-close Mas ya. Jadi biarin aktif aja di bawah itu. Oh, siapa? Gitu kan? Di robotnya nggak berfungsi. Iya, biar robotnya nggak ngepost. Sebenarnya kalau misalnya lagi sedang ngepost sih kelihatannya itu dari floatingnya. Dia floating loh. Kok harusnya dia selesai close dia buka lagi, kok nggak buka lagi ya? Akhirnya sampai clear semua, sampai bersih semua loh kok. Nah itu berarti aplikasinya ketutup tadi. Aplikasi. Apa nah? Seperti ini sebenarnya Masnya ini. Kayaknya kemarin ada. Saya buka dulu. By the way, aku harus bayar VPS lagi kapan Mas? 3 bulan lagi sih Mas, masih lama Mas. Iya. Masih lama sih. April tadi ya? Iya masih lama. April kayaknya. Udah ini sambil dian aja, ditingkatkan. Kalau Mas dirasa masih kurang kan, karena sudah kita lihat review kemarin kan maksimal floatingnya masih kecil gitu kan ya, Mas. Ya udah, jadi Mas tinggal naikkan lagi aja lotnya gitu, Mas. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau Mas sendiri targetnya berapa, Mas? Sebulan ya, ya kita pengennya sebulan sih 10%, 20% Mas ya. Saya juga Iya, pengen. segitu lah Mas, segitu. Iya, segitu ya. Itu udah oke banget sih. Ya itu saya juga heran kemarin yang chat di tele itu, iya Mas kemarin sampai floatingnya saya cuma 6%. Wah, gede, kecil banget ya punyanya orang. Saya cek, oh iya. Ternyata dia itu yang settingan saya lupa sendiri. Oh iya, saya hentikan duluan. Kecil banget kemarin tuh. Padahal dia itu modelnya agak gede Mas, modelnya $2.000. Pakai lot 0,5. 0,5 ya, pakai 0,5 dia. Jalan di 4 pair. Wah, jalan 6% banget ya, juga kecil banget ya kemarin tuh. Ini ya, tunggu sebentar. Ya. Anak Mas ya?
Iya, lagi saya lucu. Kita jalan-jalan kali Mas. Tahu aja nih. Ah, tadinya nih, wah ini serius nih mau siang nih. Biasanya kan kalau kayak hari-hari gini apalagi Lebih enak, libur lebih panjang enak itu. nih. Iya, lebih enak itu banyak. Iya, Mas ya. Oh iya, Mas, gimana, Mas? Tetap libur, Mas ya? Iya, pasti dong. Ya. Libur, alhamdulillah Saya libur sih. saya kira kan liburnya digeser nih kalau kalau kemarin-kemarin ya, Mas ya. Oh, ternyata enggak nih. Oke, Iya, sekarang alhamdulillah enggak nih. enggak, ternyata, Mas. Enggak digeser. Iya, tadi soalnya ada klien saya yang mau ikut itu dia. Oh ya udah, ternyata nggak jadi dia. Udah ada Wah, berapa? sayang banget. Mas ikut di Telegram ikut anu ta? Ikut RTI juga ya? RT, oh yang grupnya Mas, Oh iya, iya robot trading ya? Enggak. ikut-ikut Siapa Mas. yang ikut ya? Oh, enggak ya? Kalau secara ini ada nggak Mas yang secara kontinu misalkan Masnya bikin sebulan sekali bahas apa gitu. Itu kira-kira ada nggak Mas? Sebenarnya dulu ya yang batch 1 2 saya buat gitu, Mas. Bareng gitu, Mas ya. Iya. Jadi kita bahas apa gitu ya, buat backtest apa gitu kan, Mas ya. Dulu saya itu, Mas. Batch 1 2 gitu. Tapi sejak batch 2 akhir sampai batch 3 itu kok kok kadang ada beberapa yang bisa dan enggak gitu ya. Ya kadang yang ikut sih lumayan banyak gitu yang kemarin. Gitu. Terus kadang lagi gini, Mas saya kemarin nggak ikut, Mas. Mau anu lagi nggak gitu ya. Oke gitu. Gitu. Terus jadi sejak batch 3 ini saya ya udahlah baik by request aja lah sendiri-sendiri aja, mungkin kalau mau berdua berdua gitu maksudnya gitu. Masalah kadang ya enak sih, Mas, kalau ditentukan waktu enak ya. Oke, jam sekian gitu ya. Jadi semua ikut gitu ya. Gitu sih. Karena kebanyakan klien saya itu ya sebenarnya ya pastilah punya kesibukan sendiri-sendiri juga satu ya gitu ya. Soalnya kadang ada jamnya juga yang nggak nemu juga gitu. Saya juga ada memang grupnya sendiri yang memang dari luar, Mas. Nah, jadi user klien-klien saya yang dari luar saya pisah memang grupnya, grup delay-nya. Soalnya kadang saya ketika jelasin pakai bahasa Indonesia kan kadang mereka kan nggak paham juga kan ya, pusing juga kan. Harus jelasin lagi kan. Jadi ya itu. Jadi kalau mereka-mereka itu ya kalau ketika Zoom itu udah saya barengin gitu ya. Sekalian dah gitu. Repot juga kalau sendiri-sendiri pusing. Karena kalau di beberapa negara sih ya ada beberapa broker yang di sini menurut sini oke, tapi di sana enggak ada. Oh, Karena setelah saya ada di Uzbekistan ya, Uzbekistan. Dia pakai broker saya yang apa ya, Forex for You itu ya. Di sana enggak mau kan. Katanya scam kan di sana. Karena di sana recordnya jelek. Oh iya. FBS sana nggak pakai. Iya. Katanya scam nggak ada FBS. FBS scam. Kalau di sini iklannya di mana-mana sih? FBS. kiranya itu kita cukup ngelihat induknya bagus ya udah itu. Iya gitu. Saya tahu ya beberapa orang kalau di sana mereka ngelihatnya sih, mereka lihat karena experience-nya sih gitu ya. Experience-nya sana di sana jelek, ya udah jelek. Tapi kalau Exnes sih so far oke sih, mereka mengakui oke sih. Ya meskipun ada sih, ya kan kadang semua broker ketika kondisi tertentu kan spread-nya melar ya pastilah gitu ya Mas. Gimana lagi? Gimana Melar lagi? nggak bilang-bilang. Iya, melar gak bilang-bilang. Kalau yang manualan nih saya nggak KTP bisa. Nggak dapet. Nah itu loh. Soalnya kadang kita kalau ketika kita TP-nya by money itu mengurangi kalau meskipun spread melar gitu juga ya. Ya itu mengantisipasi sih Mas. Soalnya kita kan acuannya kan nggak harga nominal kan. Nah, baru kalau kita acuannya TP-nya by PIP itu kalau ada spread melar ya bisa aja nggak kejemput misalnya. Nggak cepat kejemput meskipun nanti kejemput juga sih gitu. Karena spread. Kalau slippage ya udah kelihatan beda-beda. Oke, Mas.
Ada yang Iya mas, tanyakan lagi mas? gua mas mungkin mau ini kali mas ya, mau ada kegiatan lain ya sama keluarga. Agak juga. Ya jadi kita pantau aja seminggu lagi atau Sip. ya seminggu lagi. Soalnya kan kondisinya kayak gini juga ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kondisinya lagi nggak stabil gitu mas ya. Lagi agak perang, mungkin ada isu-isu. Takutnya nanti pergerakan market oke. Tapi so far settingannya Mas Iswanto masih sangat low risk ya, maksudnya sangat bisa dioptimasi lagi mas. Jadi kalau modal $100 satu pair mentok-mentok di 0,1 ya mas ya. Gitu, mentok-mentok sih. Mas kalau misalnya mas mau ambil yang risknya agak rendah lagi, mungkin bisa di set di 0,05 aja nggak apa-apa. Nanti kalau daily target sebenarnya tetap aja nanti diatur 1% aja gitu. Jadi misalnya mas kan sekarang modelnya 20.000 ya, di set aja nanti kalau di pair yang ini sudah jalan seminggu, nanti diganti aja ke 200 daily targetnya. Ya, pokoknya kita setting targetnya 1% lah gitu ya. Terus TP money-nya bisa di 50 atau di 100. Kan tadi kan settingnya di 100 ya TP money-nya. Oke. Sorry mas, ini tak catatlah yang ini nih. Lotnya itu maksimal ya, sarannya itu 0,1 ya? Yes, mentok. Lot maksimal 0,1. Ya, di tiap $100 ya, satu pair. Profit bisa lah kalau ngambil 200 ya. Bisa. Daily target 200. Tapi kalau yang ini kan udah pakai IE baru kan mas? Belum mas, belum saya belum Belum. saya attach, belum masih pakai yang lama. Nggak apa-apa deh mas, pakai yang lama. Ya oke. Lebih agresif dikit karena kan lotnya kecil nggak apa-apa ya. Iya. Kalau lotnya kecil, kalau lotnya gede pakai yang lebih konservatif aja nggak apa. Daily profit bisa 200 lah ya mas, masuk akal ya. 200 oke. 200. Jadi mentok-mentok di sana. Karena punya Mas Iswanto itu kan 200 saya set di min equity di 100 kan. Kan anggapannya Mas trading di modal $100 kan Mas, gitu kan? Gitu sih. Kalau Mas mau trading di $200 ya min equity-nya dinolin aja gitu. Tapi kan saran saya sih mending pakai 50% aja. Jaga-jaga lah nggak apa. Oke, gitu Mas. Dan kalau dicek lagi max equity-nya, kalau tiba-tiba Mas Siswanto tiba-tiba mau top up, dilihat dulu max equity-nya Mas ya. Karena kalau max equity-nya misalnya di set di 300 nih, kemudian Mas top up sampai 300, ya kan? Otomatis kan sudah kecapai kan? Otomatis kan? Gitu kan? Equity-nya kan? Kecapainya kan dari Mas yang top up itu kan? Otomatis floating-nya itu di-clear semua, di-cut loss semua. Gitu. Jadi kalau Mas mau ada rencana nanti mau top up tuh mending max equity-nya dilebarin aja sekalian. Wah, $1.000 apa $10.000. Jadi meskipun sewaktu-waktu top up berapapun dia nggak akan mencapai target equity. Itu sih. Lalu itu saja, apa lagi ya tadi ya? Oke, itu sih. Jadi nanti toko lot, TP money, daily target. Ya. Lain-lain oke lah. Sih oke. Dan kalau nggak sabar ini, kalau yang kemarin, yang sekarang floating $4 ya, besok di-cut aja dulu semua. Kalau nggak sabar. Tadi, Mas, kalau sabar ya biarin aja. Kayaknya langsung cut besok ini kayaknya. Langsung sehari 4%. efek dari aneh ya, ada hikmahnya juga buat gitu. Soalnya saya kemarin tuh sempat ada klien saya lihat, loh, klien saya ini kok floatingnya gede banget. Ternyata dia kemarin itu, kan saya kan pernah share yang pakai lot 5 itu kan Mas. Lot 5, saya modal 500. Nah, saya share-nya pakai 1 pair atau 2 pair. Dia itu pakai 6 pair. Waduh, gila banget floating. Wah, ya memang profitnya gede, tapi floatingnya kok gede banget ya saya lihat ya. Walah. Ya udah, ya dia, saya sudah ngomong di awal, Mas, ini kok pakai lotnya kok 5, kok pairnya 6 gitu. Kan soalnya modelnya Mas cuma $300 gitu. Oh iya Mas. Mending berapa Mas sarannya? 1 atau 2 aja. Oh iya Mas, mau saya ganti Mas ya. Dan besoknya langsung yang perang itu tiba-tiba. Gimana gitu. Itu nggak diganti. Untuk diganti udah. Mas makasih Mas ya udah dikasih tahu. Saya itu nggak sengaja Mas buka VPS. Kan VPS-nya sharing kan. Saya buka, kita lihat, kok settingannya kok gede banget.
Biasanya kadang itu sih, jadi ya plus minus ya. Ketika kita bisa setting sendiri kan, risknya kan kita yang atur kan, kita sendiri yang atur kan. Nah, cuma kadang ketika dia merasa over kan, mungkin profitnya cepet memang mas, growth-nya tuh cepet, sehari 2 hari itu cepet banget, sampai 5% bisa. Wah, targetnya oke juga, cepet banget. Tapi untung lah gitu. Makanya saya sarankan kalau ada settingan yang agak tinggi, dicoba di satu market aja dulu. Itu Mas Yuswanto, makasih banyak ya. Iya Mas. Ya, sehat selalu. Makasih ya Mas. Selamat berakhir pekan dan berlibur. Minggu Oh, depan 2 hari sama-sama Mas. lumayan nih. Meskipun di rumah aja saya kerjanya sekarang. Masih belum WFO Iya. sih, batas ya. Oke. Iya Mas. Oke, makasih Mas. Saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.